mata, Mo Huang menatap kosong ke arah Zhan Wuhen. Tetapi saat dia hendak mengajukan pertanyaan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke arah titik hitam di depannya. Sepasang tangan raksasa tiba-tiba terulur dari titik hitam dan meraih kedua sisinya sebelum tiba-tiba mendorong keluar, menyebabkan titik hitam mengembang menjadi lubang hitam raksasa. Di dalam lubang hitam, beberapa sosok, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, berdiri dalam barisan. Sosok-sosok ini telah menyeberang dari dunia lain dan berjalan-jalan dengan santai. Ketika mereka melangkah keluar dari kegelapan dan mengungkapkan sosok mereka, penindas Demon Saint mungkin tersapu, menyebabkan Star Boundary bergetar. Di timur, sinar fajar pertama tiba dan Demon Saint dari wilayah iblis muncul. Mo Huang memamerkan giginya. Akhirnya memahami apa yang dimaksud Zhan Wuhen barusan. Para Saint Demon telah menyeberang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa wajah Zhan Wuhen pucat ketika dia bergegas kembali. Sepertinya dia sudah bertarung dengan Demon Saints dalam kegelapan. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh Mo Huang. Mengapa para Saint Demon menunggu di sisi lain dari jalur dua dunia? Saat Ken Ye membuka lorong, mereka muncul. Apakah itu kebetulan, atau mungkinkah bahkan jika Ken Ye berada di Star Boundary, dia masih bisa menghubungi Saint Demon dari wilayah iblis? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bekerja sama begitu erat? Tidak perlu terlalu memikirkannya, pintu masuk dunia telah dibuka dan Saint Demon telah tiba. Jadi mereka hanya bisa bertarung. Melihat ke atas, Mo Huang melihat tidak lebih dari 10 sosok. Yang Kai telah melaporkan semua informasi yang dia peroleh dari wilayah iblis. Jadi Mo Huang dapat mengidentifikasi 10 sosok ini secara sekilas. Iblis kekuatan Huang Wuji, Iblis darah Sueli, Iblis api Qiyan, Iblis bulu Fuyu, Iblis batu Mokan, Iblis tulang Gemeng, Iblis pasir Yu Qiu, Iblis bayangan Wu Hua, Iblis mayat Zhu Liao, dan Iblis merah Huobo. Semuanya mewakili puncak wilayah iblis, terutama kekuatan Iblis Huang Wuji, yang aura pembunuhnya begitu luar biasa sehingga Mo Huang tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya. Dia telah mendengar Yang Kai mengatakan bahwa orang ini adalah penguasa nomor 1 wilayah iblis, dan sekarang dia melihatnya. Dia tahu bahwa reputasinya memang pantas. Dibandingkan dengan Saint Demon lainnya, tekanan yang diberikan Huang Wuji kepadanya memang yang terbesar. Wajah Huang Wuji tanpa ekspresi saat dia melihat sekeliling. Matanya seperti elang menatap serigala sementara Sueli menyeringai jahat di sampingnya. Dua bola api hantu di mata Gemeng melebar dengan cepat. Dan ketika Wu Hua muncul, sosoknya menjadi buram sesaat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat lain. Di depannya, Ken Ye berangsur-angsur muncul. Dan dengan dorongan Wu Hua Demon Ki, Wu Hua menyelimutinya dan membawanya kembali ke perkemahan mereka. Wos-wos. Suara udara yang terkoyak terdengar saat Yu Rumeng, Bei Limo, dan Chang Tian bergegas mendekat dan berdiri berdampingan dengan Mo Huang dan yang lainnya. Riak menyebar di udara saat orang lain muncul dan terbang di udara. Ada 4 orang. Satu adalah wanita cantik yang bermartabat. Yang lain seperti es yang tidak meleleh selama 10.000 tahun. Yang lain memiliki aura aneh dan seorang lelaki tua berambut putih. Bayangan bunga, bulu es, Tiansu, dan pil menakjubkan juga muncul. 10 lawan 10. Jumlah mereka tidak kalah sama sekali. Masing-masing dari mereka berada di puncak kekuatan mereka, puncak martial Dao. Meskipun mereka tidak benar-benar bertarung, tabrakan diam-diam antara aura mereka telah menyebabkan dunia runtuh dan keempat kutub runtuh. Lubang hitam besar itu tiba-tiba melebar beberapa kali, seolah ingin menelan seluruh dunia. Dengan Demon Saints dan Great Emperor sebagai pusatnya, semua orang dalam radius 10.000 kilometer merasa seolah-olah sebuah gunung menekan dada mereka, menyebabkan mereka terengah-engah. Mata Huang Wuji dengan dingin menyapu berbagai kaisar agung. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Hanya berhenti sejenak pada kaisar agung darah besi. Sebelumnya, Zhan Wuhen bergegas ke wilayah iblis untuk melawan Saint Demon dan melarikan diri tanpa cedera. Huang Wuji juga menyadari betapa sulitnya menghadapinya. Memalingkan pandangannya ke arah Yu Rumeng dan Bei Limo. Dia dengan dingin mendengus, pengkhianat. Yu Rumeng mengabaikannya dan Bei Limo mengeluh. Bos Huang, saya dipaksa. Saya tidak ingin melakukan ini. Huang Wuji dengan dingin mendengus. Jika kamu berguling sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Mata Bei Limo berbinar. Benarkah? Meskipun kata-katanya diucapkan, tidak ada sedikit pun kepercayaan di matanya. Setelah dia selesai berbicara, dia menghela nafas pelan. Tapi adik perempuan saat ini berada di bawah kendali seseorang. Jika dia pergi sekarang, aku khawatir dia akan mati dengan menyedihkan. Kakak Huang, mengapa kamu tidak membantuku membunuh seseorang? Adik perempuan akan meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya. Siapa? Huang Wuji bertanya.
Itu bocah kecil yang Kai. Beilimo tidak menyembunyikan apapun. Bajingan itu menanam merek jiwa di laut pengetahuanku. Jadi aku tidak punya pilihan selain mematuhinya? Mata Huang Wuji menyipit. Apakah kamu percaya kata-katamu sendiri? Tapi itulah kenyataannya. Mata Beilimo berkilat polos. Nyah, Huang Wuji sangat marah saat dia menunjuk Beilimo. Pelacur, kamu akan menjadi yang pertama mati. Wajah Beilimo menjadi pucat saat air mata menggenang di matanya. Sejujurnya, tidak ada yang percaya padaku. Bos Huang, kamu memaksa adik perempuan ini untuk berjalan di jalan yang gelap. Beralih ke Yurumeng. Dia bertanya, adik, mengapa kamu tidak membantu saya memberitahu Bos Huang? Cukup, Yurumeng tidak bisa diganggu dengannya. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong? Dia tidak khawatir sama sekali bahwa Beilimo akan kembali ke Kam Demon Rache. Belum lagi Beilimo saat ini di bawah kendali Yang Kai. Semua tindakannya sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan pijakannya di Demon Rache. Beilimo bukan idiot. Jadi bagaimana dia bisa benar-benar mempercayai kata-kata Huang Wuji? Jika dia benar-benar pergi, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan disegel oleh banyak batasan. Hanya dengan beberapa kata, mereka tidak bisa akur. Huang Wuji tidak lagi memperhatikan para pengkhianat ini. Alih-alih beralih ke 7 Kaisar Agung Star Boundary dan menyeringai jahat. Saya sudah lama mendengar nama-nama besar kamu. Darah besi mengangguk ringan. Sama di sini. Apakah kita bertarung atau akankah kamu menyerah? Huang Wuji bertanya lagi. Darah besi tersenyum tipis. Apakah kamu begitu percaya diri? Huang Wuji perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Star Boundary sudah ada di tangan ras iblisku. Jika kamu menyerah, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika kamu bertarung, kamu pasti akan mati. Petik 2. Darah besi berkata dengan ringan. Karena itu masalahnya, mengapa membuang-buang napas? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, jangan ragu untuk membunuh kami. Selama kamu membunuh kami, Star Boundary secara alami akan menjadi milikmu. Huang Wuji mencibir, pandangan pendek dan keras kepala. Darah besi tersenyum dan berkata, lahir di sini dan dibesarkan di sini. Adalah tugasku untuk membunuh musuh dari luar. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Huang Wuji tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi begitu dia selesai berbicara, 10 Saint Demon tiba-tiba melepaskan ki iblis mereka dan menyerang bersama. Dalam sekejap, ki iblis memenuhi dunia saat kemampuan ilahi yang menghancurkan menyapu para Kaisar Agung. Reaksi Kaisar Agung secara alami tidak lambat. Dengan Kaisar Agung Darah Besi Zan Wuhen yang memimpin, Kaisar Ki mereka melonjak saat mereka mengaktifkan teknik rahasia dan kemampuan ilahi mereka. Dengan gemuruh keras, cahaya multiwarna meledak dan gelombang kejut besar menyebar, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan langit dimanapun ia lewat. Tentara Star Boundary 55 langsung kacau balau. Untungnya, selama periode waktu ini, masing-masing tentara ke-55 Star Boundary telah berlatih formasi militer mereka. Jadi mereka telah siap untuk ini dan telah bergabung untuk melawan, sehingga mereka tidak terluka parah. Saat aliran cahaya keluar, sejumlah sosok terbang keluar dari medan perang dan berpisah ke arah yang berbeda, terbang jauh. Zan Wuhen dan yang lainnya semua tercengang. Tidak pernah membayangkan bahwa Saint Demon ini tiba-tiba akan menyebar setelah satu pukulan. Sepertinya mereka tidak punya niat untuk tinggal di sini lagi dan malah masuk lebih dalam ke Star Boundary. Semua ekspresi Kaisar Agung berubah saat mata mereka bertemu. Tanpa mengatakan apa-apa, termasuk Yurumeng dan Demon Saints lainnya. Mereka berpisah menjadi 10 arah yang berbeda, masing-masing mengejar Demon Saint. Jika Huang Wuji dan yang lainnya benar-benar tinggal di sini untuk bertarung dengan Kaisar Agung, Zan Wuhen benar-benar tidak akan takut pada mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa peluang kemenangan Star Boundary setidaknya 70%. Bagaimanapun, ini adalah Star Boundary, dan Kaisar Agung semuanya telah menerima persetujuan dari langit dan bumi. Dengan World Will mendukung mereka, lebih baik bertarung di tanah air mereka daripada Demon Saints. Siapa yang mengira bahwa 10 Saint Demon bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan? Seolah-olah mereka punya rencana lain? Tidak peduli apa yang sedang direncanakan Huang Wuji dan yang lainnya, Kaisar Agung tidak bisa membiarkannya. Untuk menghadapi Demon Saint, hanya Kaisar Agung sendiri yang bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam sekejap mata, medan perang yang penuh kekerasan dibersihkan, meninggalkan pasukan Star Boundary 55 saling menatap dalam kebingungan. Aktifkan formasi. Li Wei telah muncul di medan perang di beberapa titik. Matanya menatap ke arah lubang hitam raksasa di langit saat dia berteriak. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh dunia. Bendera Seven Mist Sea dikibarkan.
dan pasukan ke-55 Star Boundary tampaknya terbangun dari mimpi. Di bawah komando komandan pasukan dan kepala garnisun masing-masing, 20 atau lebih tentara yang bertanggung jawab untuk menyiapkan arah air roh berkumpul bersama dan membentuk barisan yang besar. Waktunya singkat, dan tidak ada yang menyangka peristiwa tak terduga seperti itu terjadi hari ini. Rencana Star Boundary adalah menunggu sampai arai besar di sini benar-benar disesuaikan sebelum Yang Kai membuka pintu masuk dunia dan memikat ras iblis untuk mengumpulkan dan membunuh mereka. Secara bertahap melemahkan kekuatan ras iblis, lalu menunggu kesempatan untuk menyerang balik iblis. Wilayah. Menelan benua wilayah iblis, dan akhirnya menyelesaikan perang antara dua dunia. Siapa yang mengira bahwa hari ini, Ken Ye tiba-tiba turun dan menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan dua dunia. Dengan paksa membuka jalan antara dua dunia? Rencananya benar-benar terganggu. Untungnya, meskipun spirit Arai belum disesuaikan dengan hati-hati, itu masih bisa berfungsi dan situasinya tidak terlalu buruk. 10 Saint Demon telah pergi, tetapi lubang hitam raksasa itu masih ada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa melihat sisi lain dari kegelapan, Li Wui bisa menebak bahwa pasukan ras iblis telah berkumpul dan bersiap untuk melancarkan serangan balik. Puluhan juta orang mengalir melintasi medan perang dalam aliran yang tak berujung. Di antara berbagai pasukan besar, kekuatan mereka terhubung secara samar, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi satu. Saat mereka berlari, tanda-tanda ini menjadi lebih jelas. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, ratusan kilometer di sekitar lubang hitam telah sepenuhnya dikelilingi oleh pasukan Star Boundary. Sebuah Dragon Roar terdengar. Pasukan Star Boundary semuanya terhubung dari kepala ke ekor, dan dari ketinggian di langit, seolah-olah seekor naga raksasa sedang merangkak di tanah, melingkari tubuhnya yang besar dan membungkus lubang hitam raksasa di sekitarnya. The Great Dragon Arai mulai terbentuk. Di kepala naga, Li Wui secara pribadi memimpin pasukannya untuk menjaga tempat ini. Puluhan ribu pasukan berkumpul di sekelilingnya. Dan saat angin pagi bertiup, pakaian Li Wui berkibar tertiup angin. Matanya berkilat seperti kilat, niat membunuhnya melonjak. Dari lubang hitam, suara gemerisik bisa terdengar, seolah-olah segerombolan belalang telah melewatinya. Ketika sinar matahari pertama bersinar dari timur, sesosok tampak terbang keluar dari lubang hitam dan masuk ke dalam kehampaan.